Kalau nggak salah sempat PGI ada dualismenya ya waktu itu. Ya ada dualismenya waktu zamannya Pak Murdayap ya. Ini tim ini membela provinsi tentunya, berarti harus dibiayai provinsi. Oh, diserahkan provinsi, ini diajukan dari Kota Tangerang misalnya satu atlet, dari kabupaten satu atlet. Jenjangnya begitu. Oh. Tetapi faktanya kan nggak begitu. Saya ngajuin anggaran itu sampai ratusan untuk latihan 1 tahun itu. Datangnya puluhan. Kenapa begitu, Ketua? Ya karena itu anggarannya nilainya cukup besar, tapi dibaginya bagi banyak. Oh. Nah, sekarang nggak dipangkas ya? Selamat datang di Potluck, podcast bareng keceplok. Om, kali ini kita bersama the one and only nih. Top levelnya PGI. Mantap. Ini jagoan ya, Om. Pengurus PGI. Iya. nggak jagoan apanya nih? Kita perkenalkan dulu, Om. Ya, The one and only, krem de la krem. Wah, Yes. top levelnya Ketua PGI Kota Tangerang. Pak Nanastiana. Terima kasih. Welcome di Potluck podcast kecepluk. Salah satu tim suksesnya Pak Ahmad Saroni. Lo jangan tolol gitu. Langsung ke situ. Tipis-tipis gitu ya. Ketua, gimana menjalankan PGI ini, Ketua, selama ini, Ketua? Di era pertamanya Pak Murdayap dulu. PGI itu salah satu organisasi yang menaungi olahraga golf ya, Persatuan Golf Indonesia sesuai singkatannya gitu ya. Jadi pemain-pemain golf yang ada di khususnya di Kota Tangerang terlindungi atau ternaungi dalam PGI Kota Tangerang yang kebetulan hari ini sampai 2026 saya ketuanya, ketua PGI Kota Tangerang. Saya sudah beberapa periode ngikutin ketua umum ya, PB berarti pusat ya, dari mulai Pak Po sampai hari ini dengan Pak Yapto ya, hari ini yang baru kemarin beberapa bulan yang lalu terpilih. Ya memang beda stylenya beda gitu. Kalau Pak Po lebih ke apa namanya supportingnya dalam bentuk lain. Kalau sekarang Pak Yapto memang betul-betul supportingnya full dalam artian dia turun langsung melihat, menyaksikan, mengelola dan membina atlet dengan timnya yang memang sudah solid di PB gitu, bro. Oh, di PGI jargonnya diganti nggak? PGI abadi. Turunannya memang nanti ke ini efeknya nanti ke provinsi ya. Provinsi Banten nih juga baru sebulan ya, kurang lebih kemarin ngadain apa namanya raker pemilihan, dan Pak Andi itu kita ketahui sebagai pengelola Bintaro driving club ya, driving club ya. Sekarang jadi ketua PGI Banten. Hari ini Pak Andi sedang menyusun struktur PGI Banten. Jadi ada ketua harian, ada bendahara seperti lain-lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbentuk dan segera dilantik nih PGI Banten. Jadi hari ini Banten belum bisa optimal, tapi persiapannya sudah cukup bagus. Kemarin kita ikut prapon di Jatinangor dan meloloskan 5 atlet untuk ikut di PON Sumut dan Aceh 2024. Walaupun belum dilantik nih Pak Andi, hebat Pak Andi sudah bisa meloloskan atlet untuk ikut di PON Aceh nanti ya, Sumut 2024 September. Yang hebat atletnya apa Pak Andinya? Pak Andinya dibarengin juga atletnya tentunya. Sama-sama hebat lah. Sama-sama hebat. Hebatnya tuh dalam bentuk apa, Ketua? Kita kan butuh penjelasan yang konkret dan valid. Hebatnya Pak Andi belum dilantik hari ini, secara legitimasinya juga belum mendapatkan dia sebagai ketua, tetapi sudah bisa mengikuti prapon kemarin di Jatinangor Bandung dan bisa meloloskan 5 atlet untuk ikut di
PON Sumatera. Ya itu cukup. Apalagi kalau Pak Andi sudah dilantik. Kalau dilantik itu kan semua anggaran, fasilitas dan lain-lain Pak Andi belum dapat nih hari ini. Sampai ke base camp office pun mungkin belum punya dia hari ini karena belum dilantik gitu. Tapi sebelumnya office-nya di mana emang? sebelumnya ketua Banten itu PGI Banten itu ada di Cilegon ya, di Krakatau ya, di apa namanya itu golfnya Krakatau ya. Apa itu namanya lupa saya ya, lapangan golf Krakatau itu. Semenjak yang Cilegon ganti, Sekarang Pak Andi masih belum tahu nih Pak Andi mau di mana, apakah mau di Bintaro? Kemungkinan besar mungkin Bintaro kalau secara office building ya, tapi kalau lapangan kayaknya Pak Andi lebih dekat ke Pondok Cabe ya kayaknya. Karena sekarang juga ada beberapa atlet yang sedang dilatih persiapan untuk seleksi lagi di Banten nanti untuk ke PON di Pondok Cabe dipusatkannya gitu. Ini kita masih terlalu jauh banget nih pembahasan nih. Kita tarik awal-awal dulu aja ketua. Iya. Waktu zamannya Pak Murdayapo tuh persilatan di PGI gimana tuh? Untuk mengelola amatirnya, ketua sempat bilang tadi pembahasan di awal kalau bedanya Pak Murdaya dan Pak Yapto gitu. Nah, kalau Pak Po itu ya sorry saya agak-agak takut salah ya. Hanya berbeda dengan Pak Yapto. Pak Yapto ini kan sekarang contoh ke treatment ke lapangan aja ya. Ada harapan gitu, walaupun masih harapan gitu. Atlet bisa main di lapangan minimal nih harapannya. Ya bayar setengahnya atau mudah-mudahan bisa gratis gitu untuk atlet yang mempunyai cut dari PB. Ya. Kalau dulu kan justru yang saya rasakan terbalik. Terbaliknya gimana tuh? Ya tidak dipandang, yuk mau atlet PB, mau atlet apa, mau siapa ya yuk bayar mau gitu. Ya udah dulu. Itu yang saya rasakan ya, apalagi pengurus. Kalau sekarang ada apa namanya? Fasilitas-fasilitas yang Fasilitas ya untuk contoh pengurus ya, untuk pengurus tingkat ketua ya adalah nanti mungkin diskon atau apa itu kan bagian dari. Berarti Pak Yapto lobby tingkat dewa banget tuh sampai sangat dewa Pak Yapto sangat dewa gitu untuk lobby itu bro. Dengan kapasitas beliau tentunya ya yang sudah kita pahami gitu. Kurang lebih gitulah kalau perbandingannya gitu. Tapi nggak digantikan itu tadi PGI abadi gitu. kayaknya ganti juga ini kayaknya nih. Tapi belum ada yang ini nih. Ya. Kalau di PGI sendiri tuh kompak nggak sih Pak antar provinsi semua gitu? Ada sedikit ya gesek-gesekan. Ini kan organisasi ya. Iya. Organisasi tentunya kan kalau organisasi itu ada tarikan. Contoh hasil kemarin dari Munas. Pasti kan kita ada calon 3 minimal terbelah 3 gitu. Tapi dalam konteks semangatnya memang setelah terpilih kan menjadi satu. Tapi fakta tetap masih ada. Oh masih ada. Masih ada gitu ya. Oh nggak salah sempat PGI ada dualismenya ya waktu itu. Ya ada dualismenya waktu zamannya Pak Murdayapo ada. Yang pertama, yang pertama kalau kemarin nggak ada dualisme, yang terakhir Pak Yapto ini. Kalau Pak Yapto mau dualisme berani emang. Ada yang berani gitu ya. Dualismenya gimana itu? Dia bikin baru lagi. Coba kita tanya ketuanya gimana tuh ketua? Dualismenya gimana itu Pak? Waktu itu saya belum pengurus ya. Jadi pengurus jadi hanya mendengar dari media lah kurang lebih. Tapi mengamati lah. Dualisme itu cuman tidak tahu sampai ke dalam. Oh. Kalau misalnya waktu zaman Pak Murdayapo apakah atlet-atlet banyak diundang makan di Pondok Indah gitu ketua? Apa ya saya gimana jawabnya ini? Oh kan enak, Pak Murdayapo kan punya Pondok Indah kan? Ya itu fakta. Tapi diundang gitu misalnya ada apresiasi atlet menang terus diajak makan bareng gitu. Ada gak sih yang kayak gitu ketua? Ada, tetapi mungkin untuk acara-acara tertentu ya yang beliau laksanakan atau beliau adakan mungkin ada sampai sana. Tapi secara umum organisasinya saya kurang paham ya. Jadi kalau acara-acara yang beliau adakan di Pondok Indah Golf ya pasti ada tarikannya ke sana untuk hal-hal lainnya. Gitu. Ini kita bahas tarikan waktu Munas gimana ketua tuh?
3 calon loh ketua. Munas cukup seru ya. Boy Rafli, Ya, Ahmad Saroni, ya. Pak Yapto Suryo Sumarno. Iya. Wah, itu ngeri-ngeri itu Ngeri bertiga semua itu tiga-tiganya. Ngeri semuanya ya. Ngeri-ngeri maksudnya. sedap. Itu udah bukan pertarungan kaleng-kaleng gitu. Iya. Itu harga diri. 2 putaran ya, 2 putaran. Itu kenapa bisa persilatannya Pak Boy Rafli itu sampai mundur gitu ketua? Ya tentunya kan berhitung ya, berhitung dari sisi kalkulasi voting suara ya mungkin karena pasti di antara calon ini ada tim suksesnya dalam tanda kutip ya. Mungkin dia berhitung bahwa wah ini kita sudahlah selesai saja di putaran pertama gitu kan. Sehingga berlanjut cuman Pak Yapto dengan Pak Sahroni gitu yang finalnya gitu. Kalau Ahmad Saroni kan julukannya segala ketua umum diambil ya. Ya. Harley ya. Iya kan? Apalagi tuh. Yang mobil-mobil sport itu kan. Ya. Ferrari ya segala. Iya kan? Ferrari Club Indonesia. Ferrari Club Indonesia ketua umum. Golf juga mau diambil. Tapi kalah sama Pak Yapto. Persilatan berdua begitu gimana tuh ketua? Itu seru banget tuh pas itu. Saya yang ada di dalam ruangan itu memang merasakan atmosfernya, serunya bagaimana dan tentunya asik ya, seru tapi asik lah dalam artian kekeluargaannya masih ada. Tapi kok panas ruangannya? Seru ya. Pakai AC pas Munas pemilihan. Kok keringetan? Ada intrik-intriknya masing-masing lah. Kayak gitu. Ya yang serunya sih kita yang pasti kalau buat saya bisa silaturahmi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia kan gitu. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, semua hadir. Waktu awal jadi tim suksesnya Pak Ahmad Saroni itu gimana Pak Ahmad Saroni? Enggak, kita dengan teman saling support, saling memilah dan memilih gitu ya. Tentunya kita kan sebagai yang punya hak pilih suara dibebaskan secara demokrasi. Betul, ya, untuk setuju. memilih kemana gitu kan. Kebetulan ada kawan-kawan dengan dari Sumut, dari beberapa lagi, ya udah kita ke sana ya, kita ngikut gitu ya. Jadi oke, kita ke Bisa duduk satu meja, satu ruangan, pembahasan setengah kamar dengan itu Crazy Rich Priok tuh gimana? Itu ngeri tuh. secara pribadinya memang personal ya asik lah. Oh Pak Ahmad Saroni orangnya asik ya? Asik. Ngobrolnya memang ya karena kapasitasnya golf ya pasti dia membawakan. Emang Pak Ahmad Saroni golf ya? Main golf. Golf dia sama teman-teman gua suka main. Oh. Pak Bani segala gitu. Iya. Oh, main juga ya? Main dia. Boleh lah kapan-kapan kita undang tuh. Apalagi mantan tim suksesnya kan. Bisa. Pak Ahmad Saroni orang nomor 1, berarti ini orang nomor 2-nya. Kalau kata partai kan Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Ketua Bapilu. Nomor 2 paling bawah maksudnya. Tapi kenapa ya di Indonesia tuh minim competition buat junior, buat kayaknya jenjang atlet tuh kalau golf tuh kayak sedikit susah Pak ya. Ya kita secara jujur kita akuin ya memang seperti itu. Tetapi mudah-mudahan dengan sekarang nih udah terlihat kemarin kita sudah kirim beberapa atlet ke kejuaraan-kejuaraan skala internasional ya. Ada yang kemarin ke Kuala Lumpur. Kebetulan juga atlet dari Kota Tangerang ikut serta ya ke sana kemarin dan cukup lumayan membanggakan ya. Kemarin di Kuala Lumpur kita dapat medali bisa bawa pulang. Kita sempat diskusi ketua sama pro yang ada di Kota Tangerang. Banyak yang mengatakan lu kuat dulu badan lu, dalam artian financial freedom lu harus dulu, baru lu bisa fokus di golf, jadi atlet, jadi pro gitu. Karena biaya besar, terus support kadang-kadang ya tidak ada bahkan. Malah tidak ada bahkan. Dari itu PGI mengatasinya seperti apa ketua? Dari organisasi fakta tidak ada. Dari dalam hal ini organisasi berarti kan PGI ya sebelumnya. Jadi memang kalau atlet golf itu diciptakan ya kalau secara finansial memang diciptakan oleh orang tua.
bukan oleh komunitas atau oleh lingkungan golf gitu ya. Orang tua, kalau orang tuanya maaf terbatas, selesai cuman bisa main gitu-gitu aja. Karena bayangkan di Indonesia ada anggaplah pelatih Bagus lah ya. yang bagus lah, kita nggak usah sebut namanya, ya cukup hanya sampai di Indonesia atlet mereka. Kita event main di SEA Games aja nggak pernah, gitu kan, nggak pernah sampai dapat medali kan, gitu. Emas lah khususnya. Secara tidak langsung otomatis harus naik level ke pelatih-pelatih yang ada di luar sana. Berbeda dengan sepak bola Ketua. Orang yang udah masuk tim, masuk klub, dapat gaji, dapat apa, dapat bonus gitu. Kenapa golf enggak Ketua? Nah ini. Apakah Menporanya kurang support nih? Nah itu salah satunya nih. Oh gitu. Karena gini, kita juga ya ke pemerintah dalam hal ini ya sesuai jenjang gitu kan. Kembali ke Kota Tangerang nih, saya sebagai ketua PGI. Begitu kita berhadapan dengan Menpora itu kan representatif dari pemerintah ya. Berarti kalau di Kota Tangerang mungkin ada KONI, ada Disbudpar, ada narasi yang keluar dari teman-teman di pemerintahan itu, wah, golf ini eksklusif. Olahraga mahal. Namanya olahraga mahal. Konglo semua. Konglo semua gitu. Masa masih perlu uang bantuan dari pemerintah? Itu yang belum apa? Mindset yang harus dirubah. Ya, yang mindsetnya belum sampai bahwa ya memang betul kita fakta yang main di lapangan ya itu para tadi yang disebutkan Konglo, tapi kalau atlet kan tetap sama. Ya, beda. Atlet sepak bola, atlet voli harus diciptakan gitu, harus diciptakan, harus dibentuk dengan latihan dan pembiayaan tentunya gitu kan. Kita sekali driving aja 100 bola bisa 150.000. Iya. Jadi kalau mungkin sehari, gitu. fasilitas di situ kali yang kurang ya. Kayak kalau misalnya saya lihat tuh kayak contoh Pak, negara tetangga Thailand. Ya, Thailand. Itu maju banget mereka, atlet-atletnya itu ya. Karena mungkin pemerintahnya juga support. Bisa bilang gitu nggak Pak? Kayak dikasih fasilitas buat main gratis, buat yang penting punya kartu atlet, driving gratis. Nah itu ini fakta nih, fakta yang saya rasakan bicara dengan orang tua ya, orang tua atlet salah satu. Kami tidak minta honor per bulan sekian, tidak, cuman kami minta fasilitas. Contoh, yaudah. Ini kembali ke organisasi kan, mudah-mudahan ini bisa didengar nih oleh organisasi khususnya PB. Anggaplah atlet yang sudah terregistrasi di PB, level kita PB mau tentukan 50 atau 100 atlet ya untuk di ranking gitu. Kasihlah kartu itu ya, kalau bahasa saya harapannya kartu sakti. Kartu sakti, main di seluruh Indonesia gratis. Betul. Driving di seluruh klub driving gratis. Ya itu mungkin kita bisa mengimbangi tadi Thailand gitu. Soalnya pemain Thailand kan banyak yang di European Tour, ada yang di PGA. Ada yang sampai PGA Thailand. Ada. Maka itu negara tetangga, Bos. Tetangga loh. Sebelahan doang. Iya. Rakyatnya banyakan kita. Dibanding Thailand beneran. Jangan-jangan lapangannya juga banyakan di kita. Makanya gitu. Betul. Lapangan banyakan di kita. Jadi apa yang salah Ketua? Ketua harus sampaikan loh. Nah, ini mudah-mudahan kecokluk dengar harapan saya yaitu berikan fasilitas. Ya banyak hambatan yang kayak gitu kan, dari pembiayaan, dia mau latihan main turun ke lapangan, sekali turun berapa sih? Iya. Paling minim 500.000. 500.000. Itu green fee, KD fee. Ya. Belum KD tips. KD tip bola. Ya, KD tips bola. Ya. Apalagi misalnya belum dia makan minum. Ya. Masa dia latihan nggak makan nggak minum? 1 juta lah. 1 juta lebih bisa. 1 juta tuh udah ngirit-ngirit lah bahasanya. 1 juta dah misalnya. Ya. Itu kan uang yang cukup banyak misalnya untuk atlet yang sekali latihan kan itu. Satu hari loh, itu buat 1 hari loh. 1 juta itu udah pasti loh uang. Karena kan dia mengorbankan waktunya, mengorbankan dia masa depan biasanya untuk kerja atau usaha, dia fokus jadi atlet tua. Bukan hanya kerja dan usaha, bahkan sekolahnya. Iya. Bahkan sekolahnya tuh kebanyakan atlet-atlet yang fokus ke golf ya mereka homeschooling. Homeschooling nggak jarang, nggak ada mungkin yang sekolahnya
satu tempat di sekolah tertentu gitu, nggak ada. Mereka homeschooling. Gitu. Contoh kembali ke Tangerang kita, ini fakta, kita punya atlet gitu, yang ladies itu kemarin juara Porprov. Mereka dari Maret sampai November itu di US. Iya. Maret sampai November di US dia private, dia punya coaching sendiri di sana. Baru November pulang ke Indo, baru kalau di Indo ada turnamen-turnamen yang ini dia ikut gitu. Itu siapa yang supportingnya? Nggak ada. Iya. Orang tua 100% gitu. Kami dari PGI paling di info aja, "Hai Pak Ketua PGI, saya mau berangkat ya." Ya kalau kita ini kita support kalau ada. Tapi sorry to say Ketua ya, misalnya udah jadi pro, dia udah top level gitu misalnya, top 10 misalnya. Ya. Mentok-mentok karena budget. Udah selesai karena budget, dia jadinya apa sih? Teaching pro malahan. Top 10 apa nih Indonesia? Iya. Oh. Terus malah jadi ngelatih. Kalau ngelatih itu kan bikin swing memory itu berantakan itu, Pak. Ya, itu pilihan ya. Pilihan di mana pemain sampai batasan usia anggaplah hitungan saya rata-rata ya 27 atau 30 itu udah selesai itu. Iya. Untuk prestasi ya. Prestasi. Tetapi dia punya keahlian yang di atas rata-rata, di atas rata teman-teman yang main harian di lapangan, akhirnya larinya ke sana penyalurannya. Mungkin dia punya adik kelasnya atau apa, mereka curahkan ke sana gitu. Nah ini biasanya karena pembiayaan mereka udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada. Karena ya dia butuh uang juga, kalau latihan terus, keluar biaya terus apa segala macem, nggak ada pemasukan, Ya. otomatis pada lari malah jadi akhirnya ke sana pilihannya. jadi Teaching pro, pro. jadi teaching pro gitu kan. Ya. Memang kan beda amatir sama pro ya. Betul. Pasti beda ya tentunya. Kalau pro kan memang begitu dia menyatakan bahwa dia jadi atlet pro, secara otomatis kan kalau pro tuh membiayai dan memanajemennya dan lain-lainnya sendiri kan dia. Betul. Beda kalau yang amatir. Kalau amatir kan kalau ada PON, ada turnamen-turnamen resmi pemerintah pasti masih bisa. Kalau sudah pro kan sudah tidak bisa. Nah, sudah bisa ikut. itu gimana gitu. caranya biar yang pro juga bisa dinaungi juga tuh? Ya memang ada turnamen khusus pro ya. Yang memang itu turnamen khusus pro ini kan kalau dari sisi hadiah kan sangat fantastis ya. Kalau dari sisi pro ya lumayan besar kan. Kalau menurut hadiahnya. saya itu belum maksimal sih gitu. Belum itu fantastis. di sisi- dengan biaya di sisi- latihan dia sih itu. Walaupun kalau dikonversi Benar nggak? masih Benar jauh. nggak, Ketua? Ya kan? Ya kita fakta. Kita Faktanya akui. seperti itu kan? Ya. Latihan, stick golf udah berapa? Udah berapa duit itu ya? 30 sampai 50 juta udah pasti. Stick golf, back golf, ya kan? Ya. Nah, Kurang lah, 30 kurang. ada yang kurang malah belum ganti shaftnya, Iya. fitting, Fittingnya. dia custom pas segala macam. 60-an lah. Iya. Yang saya rasakan sampai segitu. Gitu. Satu back kayak ketua berapa? Ada 60 kan? Ya, 60. Nah, Gitu. gimana yang pro-pro itu? Lebih-lebih Iya, kan? udah pasti. Wah, apalagi Udah gitu mainnya tiap hari lagi. mainnya tiap hari. Ganti sticknya cepet banget. Aus apalagi wedge-nya tuh kan. Iya. Dia short game terus latihannya kan. Pasti ganti. Udah pasti. 6 bulan habis, setahun habis ganti baru gitu. Sekarang kan banyak nih yang mengakomodasi brand-brand dari luar masuk ke Indonesia. Golf House, Ya, betul. Top Golf, Ya. Leonian. Ya. Bisa nggak misalnya untuk pengurus-pengurus itu yang mengurusi golf lah, Ya. ada PGA ya kalau nggak salah untuk pro ya tuh. Apa Ya. PGI juga masuk ya? Enggak, di luar. Di Kalau pro luar. di luar. Kalau PGI amatir tok. Oh PGA amatir toh. Bisa gak misalnya mereka lobby tingkat dewa untuk nih atlet-atlet lu bantu dong support. Apalagi kalau udah main pora yang ngomong sih udah pasti. Ya. Bisa gak sih begitu ketua? Sebenarnya secara teorinya bisa ya, secara teori bisa karena pro ini kan ya secara skill kan sudah tinggi ya, sehingga begitu contoh tadi ada Top Golf punya Brand-brand yang dari brand luar bisa tertentu gitu kan, datangin. dia fitting sama salah satu pro kan otomatis akan dilihatnya berbeda dengan fitting sama kita nih yang Biasa, ya. sebenarnya itu bisa, hanya kan kalau kembali lagi kalau pro kan itu kembali ke Kebijakan di siapa sih itu ketua? Kalau pro itu? pro itu kayak gimana ya, kalau pandangan saya pro itu ya ngatur sendiri saja sudah.
Nyari kalau mau nyari sponsor ya nyari sendiri, kalau mau apa ya sendiri. Pro itu jadi udah mandiri lah. Benar-benar independen berarti. Independen betul. Pro. Kecuali kalau yang amatir ini sepengetahuan saya, kalau amatir itu masih secara namanya masih terregistrasi, anggaplah di Banten kah atau di DKI kah, ya mereka masih ada tuh. Walaupun tanda kutip ala kadarnya ya kayak supporting dari APBD masih ada kalau amatir gitu. Kejuaraan-kejuaraannya kan terbatas kalau amatir. Paling jenjangnya itu Porkot, Porda, provinsi ya PON. Baru kesononya ke Asian Games atau SEA Games gitu. Berarti ketua mengirim amatir-amatir itu sampai di titik dia jadi pro, akhirnya dilepas Dia lepas. Kita Jadi ada satu bimbing aja. bimbing aja sampai gitu. satu atlet kita di bulan di bulan Februari itu kita sampai Februari 2023 masih tercatat sebagai atletnya Kota Tangerang. Iya. Ya. Tetapi di Februari dia menyatakan, Pak, aku ke pro ya. Otomatis keluar dari Langsung Kota dilepas Tangerang. itu ya? Iya, langsung lepas karena regulasinya juga memang berbeda. Kalau nanti atlet itu tanda kutip membela Kota Tangerang dalam satu kejuaraan, akan ada komplain dari mungkin dari tim-tim lain. Oh, saya udah pro kok masih membela gitu. Itu kurang lebih sih. Kalau pro sih kayaknya menurut gua Din harus Menpora yang turun. Ya. Ya, pemerintah itu full support. Kalau PGI kan lebih kayak asosiasi aja sih. Dia membimbing amatir gitu loh. Cuman kalau amatir nih ngelihat pro Indonesia kok jadi begini, orang jadi malas juga nanti, Pak. Gitu. Kalau emang nggak ada kejelasan ke depannya gitu. Gitu loh. Misalnya Masalahnya kan di Indonesia lebih banyak rakyatnya daripada Thailand. Masa iya nggak ada satupun yang bisa ke PGA? Iya bener, sama lah kayak main bola. Indonesia rakyatnya berapa banyak? 11 pemain kan. Nggak pernah. Suruh cari aja yang lari kenceng. Kita nggak bisa masuk Piala Dunia. Ayo. SEA Games aja setengah modal gitu ya. Mana kita samperin Menpora. Mas Tito, ampun, siap senior. Iya. Senior kita ya. Ya, senior. Jadi kalau amatir itu Pak, bimbingannya tuh gimana Pak? Dan cara latihan kah atau Ya, kalau amatir itu dari organisasi ada apa namanya jadwal ya. jadwal ya? Yang jadwal itu pun harus disusun, jadwal dan anggarannya harus disampaikan ke, dalam hal ini kita bernaung di bawah KONI. Nih KONI kita Golok mau mengadakan latihan setahun tuh kita kasih gitu nih jadwalnya. atlet seandainya 10 orang gitu, latihan setiap hari apa, seminggu berapa kali, biayanya apa saja, beli bola atau segala macam ya. Di situ memang harus kita ajukan. Oh, berarti mengajukan dari PGI Kota ke PGI ke KONI. KONI Kota Tangerang gitu. Berarti amatir itu termasuk junior juga Pak ya? Termasuk junior. Justru amatir lebih banyak di Junior, situ ya? di junior. Selama ini KONI Kota Tangerang support gak? Saya nanya nih. Lu put dia on the spot mulu Din. Tanya support gak? Ini jawabannya yang benar apa yang enggak nih? Support gitu. Support. Oke, terpaksa gitu. Support. Halo, Daeng Dirman. Daeng Dirman ketua KONI, Bos. Tenang, Pak Nanang nggak mukul neta kok. Nah kalau kayak amatir di Banten sendiri nih Pak, itu lapangan yang support di mana Pak? Maksudnya tetap mereka driving pun tetap masih harus bayar Pak? Atau Harus ada bayar. kerja sama lapangan lah harus sih itu sebenarnya. Kita akuin ya, ini yang saya alami nih, kembali lagi mengurus atlet itu ya. Driving kita siapkan bola. Iya. Ya. Pernah kita coba ini, mohon maaf Modern Land ya, saya enggak ini. Nggak apa-apa, kita sampaikan langsung minta ke bagaimana. Pak Charles Honoris. Karena base camp kita kan dekat di Modern Oke, Land. iya. Dan satu-satunya lapangan golf di Kota Tangerang. Oh iya, setuju. Sama Suwarna paling ya, Kota Tangerang itu bandara. Suwarna, masih Tangerang. Masih itu? Tangerang. Oh, masih Tangerang. Kita dua, Suwarna. Oh, dua ya? Oh, tapi Suwarna udah nggak ada driving Pak. Iya. Udah nggak ada driving sekarang, udah nggak ada. Ini kita sampaikan aspirasi kita ketua. Pak Charles. Biasa naik kuda.
kita secara organisasi tidak dapat dari Modern Land. Oke. Ya. Tetapi karena atlet kita ini memang diketahui oleh Modern Land, lahirnya kapan dan dibina terus sampai hari ini, akhirnya Modern Land langsung ke atlet kasihnya. Contoh driving nih, kita kasih 1000 bola gitu. Iya. Modern Land kasih 50%. Oke. Tambah 500 bola lagi, berarti Oke. kalau saya keluarkan voucher 1000 bola, atlet dapatnya 1.500 gitu. Itu ini baru driving ini, ya. baru driving. Kalau lapangan turun mungkin untuk sparring gitu. Amatir. Belum nih Modern Land. Belum ya. Bantu ketua. Bantu suhu. Biar kita atlet kita bisa berkembang. bisa berkembang. Itu penting banget. Toh tidak banyak, maksudnya gini. Atlet itu yang jadi di Kota Tangerang tuh hanya 7. 7. 3 ladies, 4 men. Iya. Ya minimal yang 7 itulah. Dan masih ada ladiesnya itu sih harus disupport Iya, sebenarnya. yang 7 itulah Modern Land kasih, Suwarna kasih atlet kita, nanti saya bikinkan card, Iya. pakai card PGI, ya udah gratis, tinggal bayar kreditip lah kurang lebih gitu. Wah, senang sekali. Ya, pastilah, jangan kan ketua, pasti orang tua mereka juga. Orang pasti tua senang. juga. Karena udah mengorbankan Dan waktu. secara endorse pun akan positif ya, akan positif. Udah pasti. Karena selama ini yang terjadi, lapangan nggak memandang siapa nggak bayar loh. Kita bisnis. Betul. Tapi kalau ada contoh, hebat nih Modern Land supporting Atlet. atlet Kota Tangerang gratis, itu kan pasti akan kedengar di mungkin seluruh Tapi Indonesia. udah pernah coba bangun komunikasi gitu sama Modern Land. Sudah bangun komunikasi. Siapa yang menolak? Ya saya Manajemen lah. nggak bisa sebut nama ya, Ya, cuman ya sampai hari ini belum deal lah. Oh, belum Belum deal. deal. Apa kendalanya Modern Land itu tidak mendeal kan itu? Masih ada hal konkret yang Nah Modern Land itu saya nggak secara paham. swasta itu kan? Saya nggak paham itu. Nggak paham. Nggak Apa yang paham. ketua sampaikan waktu itu? Ya, saya sampaikan hanya ini kita punya atlet, bagaimana yuk kita bina bareng, bahasa saya ya, bina bareng, tapi ya mungkin driving sudah ya, walaupun baru 50% ya. Tapi lu 50% membantu lah itu. pun Membantu itu. 50%. ya membantu itu bahasanya. Sama. 50% pun ya kita kasih berapa, dia kasih 50. Kalau kita kasihnya 100, berarti 50 bola dia gitu. Soalnya kalau amatir gitu kan sehari nggak mukul 100 bola, Din. Iya. Pasti dia mukul 1000. Rata-rata Belum shot 500 lah. game. 500 lah at 500. least. Menurut gua Sehari untuk dibantu 50% itu belum konkret. Belum kolateral. Ya, kalau kita bicarain bisnis was ya pasti nggak konkret. Nggak, tapi untuk 7 orang doang. Iya sih. Setelah 7 orang Iya. itu kan dia bisa ajak temennya yang lain apa Betul. segala macam, kan itu pancingan, Bos. Setuju. Kalau di coffee shop itu biasa ada ball tips Betul, itu. setuju. Itu kan penting pancingan. Atau kalau Biasa- atau turun ya biasa kalau amatir kan mereka jarang pakai kart ya. Iya, jarang. Mereka harus jalan mereka. Harus jalan. Harus jalan. Harus buat jalan, stamina. nggak boleh pakai card. Iya. Dan ya maaf, rate-nya kan kalau jalan sebenarnya kan Harusnya lebih murah dikit Dan lah kadang kalau PGI. amatir itu punya troli sendiri. Kalau mau. Betul. kalau amatir itu main tidak boleh pakai card, Nah, harus jalan karena turnamen itu 4 hari jalan Jalan kaki. kaki. Setuju. ya untuk bantu 7 orang cengli-cengli aja soal itu. Ya kalau kata kita ya. Tapi untuk ngebantu atlet nggak apa-apa lah untuk majuin Banten lah. Soalnya ya kalau main setengah harga kan juga ngebantu juga, Bos. Kalau untuk atlet-atlet gitu kan ya Indonesia terkenal karena apa sih? Pasti pariwisata, Ya. prestasi. Betul. Itu udah pasti. Gak mungkin karena pejabatnya begini begitu kan, gak mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ada kabar-kabar baik lah gitu. Mudah-mudahan lah ya. Ya kita bicaranya akhirnya di sini Modern Land ya, karena base camp dan pasti ya. PGI Kota Tangerang khususnya kan di Modern Land. Oh, sudah menyatakan base camp PGI Kota Tangerang. Ya gitu? kita Ya kan nggak lucu Kota Tangerang masa base campnya di Gading kan Di- kabupaten Suwarna. atau di Impe. Nggak ada drivingnya. nggak ada drivingnya kita. Nggak ada Jadi drivingnya. di koresponden PGI itu kantor di Geraha 293 base camp lapangannya di Modern Land Club. Hmm. Itu koresponden surat menyurat semua begitu gitu. Suratnya.
Oh, ada di Modern Land. Di Modern Land. Tanpa seizin Modern Land mungkin lah ya. Karena Tapi klub-klub golf di Banten tuh banyak gak Pak yang terdaftar? ini kemarin yang terjadi waktu kembali ke Munas ya. Munas itu kan hak suara itu satu Pengcap, Pengkot dan provinsi. Yang kedua lapangan. Yang ketiga klub. Nah, klub itu dibentuk banyak ya. Banyak yang dibentuk ya. Namanya, orangnya ada. Tetapi mereka lupa mendaftarkan secara organisasi ke PB. Harus ada ADART berarti ya? Ya. Nah, itu baru dia punya hak untuk nanti voting. Voting kalau pilihan ketua itu ya dia punya hak kalau sudah terdaftar. Nih, kebetulan di sini ya kita bikin klub. Judulnya Kecepluk nggak apa-apa. Emang udah ada? Nah, nanti kita daftarkan gitu. Kita daftarkan lewat PGI, keluarkan sebagai klub itu terdaftar gitu. Di PGI ya. Dulu zaman Pak Po itu kalau nggak salah anggotanya harus minimal, saya lupa ya, 100 sampai 200 anggota. Ini Pak Yapto nih mau mengeluarkan, mudah-mudahan sesuai gitu ya yang kita dengar kemarin. Udah cukup 20, 30 maksimal 50 orang jadi klub gitu. Bisa keluar surat dari PGI bahwa klub itu diakui. Ya, itu klub. Gitu. Apa keuntungan klub itu diakui dari PGI? Bukti validnya apa yang diberikan sama PGI kalau misalnya dia udah terdaftar? Sebenarnya kan klub itu salah satu wadah untuk mencari bibit-bibit sih sebenarnya ya. Betul, tapi apa secara langsung sih mungkin tidak ada ya, mungkin secara langsung ya. Cuman secara umumnya pasti ada. Contoh, dengan adanya klub main menjadi teratur dan terkoordinir lah barangkali gitu ya. Contoh kita punya klub Kecepluk nih, anggotanya 50 orang. Otomatis kan jadwal main kita kapan? Gitu asalnya hari Jumat sore. Otomatis kan jadi berkumpul nih. Secara bisnis efek ke lapangan pasti ada. Ya, yang tadinya mungkin hari Jumat kita enggak main karena sudah terikat klub, akhirnya memaksakan atau ya terkoordinir. Nah, lapangan kan diuntungkan ya, secara perputarannya lapangan diuntungkan dengan kehadiran klub itu, sehingga ekonomi berputar di situ ya, ada lain-lain di situ, sehingga klub mungkin ya di akhir ya PGI nuntut dong, nih klub udah sering main di tempat lo, menghasilkan bla bla, ayo dong win-win solution. Ya, kasih benefit. Atlet gua lah 7 orang. Gua kan klub gua ada 5 nih, kali 50 orang 250 rutin main. Masa nih kita punya 7 atlet lo nggak bisa support. Akhirnya secara keuntungan di situ mungkin ya yang bisa kita simbiosiskan dengan lapangan gitu. Itu bukan mungkin, itu harusnya. harus ya. Ini kalau saya masih mungkin. Gitu. Tapi ya kalau di Jakarta kan tuh ada liga golf tau saya ya. Ada. Iya ya, karena kemarin apa ya? Pondok Indah. Enggak, dia muter-muter lapangannya. Muter-muter. Nah, kenapa Tangerang nggak bikin ya? Ini kan liga ini kan adanya di provinsi. Ya, mudah-mudahan nih Pak Andi. Ini kabar terbaru nih tadi sore Pak Andi. Karena kita bikin Banten Open. Ini kemungkinan November nih kita bisa ikut nih, nanti kita daftar ya. Boleh. Open kita nanti yang diundang seluruh PB se-Indonesia. Di nggak tahu di Modern Land atau di Imperial atau di Gading atau BSD sorry. Ya, nanti seluruh Indonesia November nanti Kecepluk aktif ini di sana ya. Boleh itu namanya live ya. Boleh. Boleh nanti kita Banten Open ya. Mudah-mudahan terjadi nih. Iya, kita support. Ya. Pak Andi nih udah. Yang penting ada simbiosis mutualisme. Itu wajib gitu. Wajib. Ada biaya arterial. Buat yang bawa kamera ke lapangan masalahnya. Iya, setuju. Tim kita capek loh. Capek bawa kamera ke lapangan. Kejar-kejar bola.
Ya. November kita ada Banten Open. Boleh. Pak Andi, jadi ya kita Semangat. Banten Open ya. Disupport ya sama teman-teman kita. Panisnya Andi Malarangge. Hanya bos, masa salah lagi. Ketua PGI Provinsi Ketua PGI. Banten. Ini Banten Open sistemnya turnamennya gimana Pak? Atau amatir semua atau yang klub Nah aja? ini dalam pembahasan ya apa mau dipisah antara amatir dan pro. Tetapi secara organisasi karena ini dilaksanakan PB atau PGI pasti bukan prioritas. Amatir akan lebih dominan. Dominan difokuskan lah ya. Tapi pro pun tidak mungkin kita bikin dua Dua event. Tapi Apa digabungin kayak Pro M Banten? turunnya bareng. Pro M berarti. Turunnya bareng dalam 4 hari berarti kan kita kan ada hari pertama, kedua, ketiga dan nanti skor terakhir di hari keempat gitu. Turunnya bareng cuma nanti hasilnya dipisah. Bisa Jadi, amatir-amatir, pro pro. siapa saja, yang amatir siapa saja. Ya mudah-mudahan sponsor juga bisa support ya di Amin. Banten. Ya, Gitu harus. ya. Biasanya rata-rata kan gini gitu, Pak. Olahraga yang maju di setiap daerah, Betul. tergantung pimpinan daerah juga. Main nggak di situ? Kabupaten, Mm-mm. hobi bola, maju Persita. Mm. Nah, Mm. Kota Tangerang, Hobinya apa? ketua yang tahu itu. Apa ketua? Semua hobi sebenarnya gitu ya. Cuman yang prioritas saya nggak tahu ini ya. Karena semua lapangan dia ada gitu kan. Mungkin golf karena terkenal olahraga itu kali ya, eksklusif jadi. Kenapa sih rata-rata ini politisi-politisi ini takut banget untuk mengakui kalau olahraga itu golf? Bukan takut kali ya, kepantasan saja mungkin ya. Karena kembali kalau ngomong politis kan bersinggungannya dengan masyarakat tentunya gitu. Penilaiannya ada dari masyarakat yang tanda kutip kalau golf itu masih dipandang bahwa di sana main mahal, ya orang yang ya kurang lebih begitu. Jadi sehingga kalau Orang berduit lah. mereka ada di lapangan dan tersiar secara terpublish secara media kan mungkin Satu-satunya orang terpandang yang dimediakan main golf cuman Pak Harto doang. Nggak ada tuh Pak SBY main golf, nggak lihat. main tapi ditutupin gitu ya. Pak SBY main bos, dia sering main di Halim. Oh, Main dia. cuman kok nggak terekspos. Enggak lah, itu kan Ahok waktu itu gua ketemu di driving range Pondok Indah. itu kan momen dia have fun jadi masa difoto bos. Tapi ya orang kan pengen lihat olahraganya apa, Oh, Pak SBY. Ternyata melukis aja ya setahu. Ya, yang sudut di pandang yang orang di lain. ininya melukis Iya. gitu ya. Apakah Pak Jokowi juga main golf juga kan kita nggak ada yang tahu. Gitu. Nanti tahunya setelah selesai ya. Ya. Olahraganya di cangkringan sono di Jogja gitu. Kan nggak ada yang tahu misalnya di balik kepemimpinannya ternyata beliau merokok kan kita nggak ada yang tahu kan misalnya gitu kan. Nah itu gimana ketua tadi yang kita katakan kalau misalnya tergantung pimpinan daerahnya olahraga itu maju. Bukan berarti olahraga itu maju, bukan berarti pimpinan daerahnya bermain di salah satu olahraga itu maju, bukan. Walaupun secara emosional memang ada ya dorongan lebih atau dorongan maksimal apabila pimpinan kepala daerah itu main di salah satu cabang olahraga. Ya kembali lagi, pemimpin kepala daerah itu kan membuat kebijakan. Bukan berarti kebijakan itu diambil like and dislike dia sendiri, tentunya kan dari semua kebutuhan. Mungkin ya golf dianggapnya seperti itu, bukan menjadi prioritas dari kebutuhan kebijakan kepala daerahnya. Gitu. Karena ya itu tadi banyak faktor kan yang mahal lah inilah, kalau di ketahuan pejabat lagi main golf kan udah langsung negatif saja gitu selama ini ya. Padahal kan ya olahraga ya sama, keluar keringat semua kan itu untuk olahraga, untuk kesehatan gitu secara faktanya kan, bukan Semua juga ada mahal. unsur-unsur lain. Sepeda mahal. Coba Apa? ada Road bike mahal. sepeda ada yang sampai ratusan juta. Iya. Sampai gara-gara sepeda di Rut Garuda dicopot.
Tapi kalau sepeda lo habis beli kan mainnya gratis di jalan. Coba ininya apa namanya Sepedanya mahal. sepedanya mahal, fasilitas itunya enggak Fasilitasnya gratis. Gratis Jakarta. Gara-gara Pak Anies Baswedan waktu itu bikin. Oh gitu ya. Pak Anies bikin ini Iya kan tempat sepeda gitu kan. Emang sekarang ada yang nutup-nutup dikit katanya ya. Dibongkar. Karena bikin macet katanya, bingung tuh. Balik lagi gitu, Pak. Golf ini kan terkenal dengan olahraga eksklusifnya apa segala macam, Iya. mahalnya. Iya. Kalau misalnya bisa dibantu dengan pemimpin daerahnya bisa lobby-lobby ke setiap lapangan, gimana caranya memberikan fasilitas yang khusus, harga-harga spesial itu kan bisa lobby-lobby. Ya, itu sangat bisa dan dimungkinkan itu ya. Ya itulah kembali yang ke poin tadi. Apa namanya yang tadi Bang Andin sampaikan bahwa kepala daerahnya olahraga A-nya agak Condong ke atas. bagus lah gitu ya. Ya mungkin salah satu itu gitu. Jadi ada keinginan lebih dari kepala daerah itu untuk ya apa namanya diskusi lah dengan lapangan, dengan ini, tolong dong bantu kami bla bla bla, itu biasanya lebih didengar gitu kan. Itu mungkin kelebihannya ya kalau kepala daerah. Nah, tetapi sebenarnya ya tidak bisa begitu juga gitu kan. Kepala daerah kan membuat kebijakan yang harus untuk keseluruhan gitu kan, hanya untuk item parsial gitu. Kalau di golf sendiri di Kota Tangerang misalnya, berhubungan dengan dinas apa sih gitu, Pak? Selain dengan KONI gitu misalnya. Kita dengan Dispora, Dinas Pendidikan dan Olahraga ya. Nah, dari Dinas Pendidikan dan Olahraga baru ke KONI baru kita ke cabur-cabur ya, cabang olahraga. Disporanya support gak ketua? Support selama ini support, walaupun kan gitu ya. Cabur itu kan ada yang terdaftar di KONI ini sekarang hampir 50-an, 48 cabang olahraga. Gitu sehingga kalaupun ada supporting ya yang nilainya besar, kata di anggaran itu kan kalau udah ngomongnya bahasanya M itu kan dianggapnya besar ya. Apalagi KONI Tangerang itu sampai 11 M ya. Tetapi begitu dibedah ke fakta kebutuhan pembinaan olahraga di Kota Tangerang, nggak seberapa. Akhirnya ke cabang olahraga itu sangat kecil dari kebutuhan. Saya ngajuin anggaran itu sampai ratusan untuk latihan 1 tahun itu. Datangnya puluhan. Kenapa begitu, Ketua? Ya karena itu anggarannya nilainya cukup besar tapi dibaginya bagi banyak. Oh. Kalau sekarang Nggak dipangkas ya? enggak dipangkas. Kalau di Kota Tangerang secara anggaran nggak ada pangkas-pangkasan. Dan itu real ya, maksud saya anggaran 1 ya turun 1 gitu, enggak anggaran 1 turunnya berkurang, enggak. Nah, anggaran 1 turun 1/4 gitu. Itu zaman jahiliyah gitu ya. Sekarang enggak. Karena ini kembali lagi nih, kalau pemahaman terbaru nih, dulu kan olahraga dianggapnya sesuka-suka saja gitu ya. Hari ini sekelas PGI saja nih golf mendapatkan bantuan lah, even sekecil apapun gitu ya, itu kita diaudit, bro. Ada audit. Ada audit dari inspektorat. Bahkan kalau ada mismanagement keuangan di organisasi sampai kejaksaan boleh turun. Even sekecil apapun ini makanya kalau jadi ketua cabur sekarang ya harus sedikit paham terkait dengan penggunaan anggaran, pengajuan anggaran, cara membuat laporan pertanggungjawaban itu. Sekarang Harus pintar-pintar gitu. harus bisa sekarang ketua olahraga itu. Bukan kasih sumbangan ya udah habis selesai, pakai apa, nggak bisa begitu. Ada pembuktian, dipakai rapat, kapan rapatnya, dipakai latihan, ya harus ada dokumentasinya. Ini masukan nih buat Pak Andi kan baru. Ya, ini buat Pak Andi nih, Pak Andi provinsi nih yang mungkin ya adaptasilah dulu ya sebelum dilantik gitu. Harus paham dulu dunia persilatan di golf. Itunya gitu baru bisa ini. Karena begitu kita mismanagement di sana,
Ini banyak kejadian nih. Kalau buka di Google, coba buka ketua KONI kena APH gitu. Itu banyak banget. Di seluruh Indonesia ya, bisa tingkat KONI, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota banyak. Ya itu. Ketua, kalau misalnya PGI Banten sendiri ngurusinnya apa ketua? Kalau dari kota kabupaten kan ngurusin dulu atlet, lobi-lobi ke lapangan. Banten ini ngurusin apa? Berjenjang sebenarnya ya. Kabupaten kota itu penjaringan ya. Sebenarnya lebih banyak ke penjaringan, menjaring bibit-bibit ya, dibina, dilatih sampai terbentuk menjadi calon atlet. Nah, harusnya di situ ada turnamen yang berjenjang di dalam satu daerah, anggaplah Kota Tangerang. Nah, terbentuklah tim yang ada tim A, tim B lah mungkin ya, ini yang juaranya ini. Nah, inilah yang harusnya selanjutnya dibina oleh provinsi. Provinsi, serahin ke provinsi ya, gitu. Ini kita punya atlet, ini udah kalau di golf itu ada handicap kan. Ya. Ini handicap single nih ada sekian, yang masih di bawah di atas 10, di bawah 20 sekian. Inilah tugas jenjang berikutnya provinsi. Nah, provinsi kembali lagi dari situ menciptakan atlet sampai menjadi tim solidnya provinsi. Tentu istrinya dari mungkin kalau Banten berarti ada dari Tangsel, kabupaten, mungkin dari Cilegon. Nah, jadi itu baru jadi timnya ini. Ini tim ini membela provinsi tentunya, berarti harus dibiayai provinsi. Oh, diserahkan provinsi, ini diajukan dari Kota Tangerang misalnya satu atlet, dari kabupaten satu atlet. Jenjangnya begitu. Oh. Tetapi faktanya kan nggak begitu. Oh, faktanya gimana tuh? Faktanya sekarang kalau mau ada turnamen PON, provinsi nyari kemana-mana udah. Ada ya kayak gitu tuh? Ya bisa. Tiba-tiba dari luar provinsi Banten, kok daftarnya di Banten? Iya bisa, gitu bisa. Atlet cabutan berarti. Ya, kurang lebih gitu lah. Kayak pemain bola cabutan. Ini ngomong fakta ya. Kayak tarkam. Fakta dong, kita harus bahas fakta Ya, dong. ada, tetapi tidak semua. Kenapa seperti itu? Satu kan kembali ke Negosiasi. bukan negosiasi, kebanggaan. Contoh saya anggaplah saya saja lah, nggak usah figur orang lain, jadi ketua PB provinsi gitu kan. Besok PON. Ya kalau kita pengen diperhitungkan secara nama kita secara nasional, gue PON gimana caranya dapat emas. Ya akhirnya berbagai cara kita lakukan kan. Cabut dari sono. Ambil dari mana, tetapi tentunya sekarang kan lebih rapi. Lebih rapi dalam artian gini, ada aturan yang mainnya disepakatin seluruh Indonesia. Atlet boleh membela, bisa membela di daerah tertentu dengan catatannya banyak sekarang. Apa salah satunya? Ya, salah satunya terdaftar menjadi warga daerah itu 2 tahun sebelum hari H gitu. Sampai 2 tahun. 2 tahun sebelumnya. Jadi dulu kalau kan bikin KTP aja biasa. Iya, kurang lebih gitu. Kalau PON 2024 di Sumut, ya kalau yang pengen membela Sumut ya harus sebelum 2 tahun sebelum 2 tahun sebelumnya udah stay. Itu sah kalau dengan cara gitu. Jadi nggak ada tipu-tipu lagi gitu ya? Nggak ada. Sekarang nggak ada yang hari H, kamu pindah sini. Aku udah di Jawa Barat, udah pindah ke sini aja. Nggak bisa begitu sekarang. Oh, ada tadinya begitu ya? Kalau dulu. Dibajak, Bos. Dulu aja gede-gedean. Ini nih Gede-gedean peluru. Peluru dan alat tembak ya. Setuju. Sekarang 2 tahun sebelum hari H sudah tercatat dibuktikan dengan punya KTP daerah tersebut. Tapi ketua, balik lagi ke PGI pusat. Oke, PB ya. Dari kota sendiri, apa program yang diberikan untuk PGI pusat itu ketua? Arahan dari Enggak dari kota dulu. Kota Tangerang maksudnya. Memohon ke PGI pusat itu apa? Kota Tangerang. Apa yang bisa direalisasikan dan kendalanya apa? Ya, Kota Tangerang tentunya tidak bisa overlap langsung ke PB. Kota Tangerang pasti ke provinsi dulu. Nah, kalau ke provinsi kita sudah ajukan. Satu, persiapan PON bagaimana. Kita sudah kisi-kisinya sudah kita sampaikan. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan di Kota Tangerang. Salah satunya yang tadi di awal saya sampaikan, satu, ayolah lapangan support bantu. Nah, kurang lebih gitu. Jangan kalau dulu
ketua PB-nya punya lapangan, tapi kita seolah-olah tidak punya lapangan gitu. Ya, sekarang mudah-mudahan support gitu untuk ya mungkin dibuktikan dengan semacam kartu atau apa ya, identitas bahwa dia tercatat sebagai atlet di baik di kota, provinsi maupun di PB gitu. Itu kita sampaikan ke provinsi, cuman yang menyampaikan ke PB kan bukan kami. Tapi ya nanti provinsi Banten yang menyampaikan. Tersampaikan nggak itu? Nah, ini provinsi harusnya tersampaikan. Harus sampaikan, Bu. Berarti kalau ada harusnya tidak tersampaikan. Nah, belum tersampaikan sampai hari ini, tapi harus tersampaikan gitu harusnya. Kalau dari pusat arahan untuk ke provinsi, kita balik deh. Dari pusat arahan ke provinsi, kabupaten, kota itu apa? Sekarang yang lebih konkret dan bedanya. Yang beda sekarang itu lebih dinamis tentunya ya. Dinamis dalam artian daerah diminta bergerak untuk mengadakan sebanyak-banyaknya event turnamen. Ya, dari narasinya sih akan disupport ya. Saya nggak tahu bentuk supportingnya seperti apa ya. Harapannya supportnya apa? Ya semua lah. Harapannya kita satu, kalau memang adakan turnamen di Kota Tangerang atau di Banten ya disupport maksimal dari hadiahnya, pembiayaannya, jenjangnya kan mereka juara ini. Kalau hadiah kan sifatnya sementara, tapi kan jenjang berikutnya nih kita juara di Banten, ini mau kemana, mau ngapain, itu harus ada ini mungkin dulu kalau namanya pelatnas itu diisi saat menjelang hari H, mungkin 3 bulan, ya sekarang pelatnas tuh minimal punya 10 lapis lah, maksud saya 10 lapis tuh. Lapis pertama yang benar-benar masih junior, ya mungkin di bawah 10 tahun. Lapis keduanya berapa, lapis ketiga sampai lapis 10 orang-orang yang memang dari ini bisa baru mungkin Indonesia bisa jadi juara minimal SEA Games dulu lah atau ASEAN Games gitu. Sementara golf belum pernah ada juara gitu. Itu harapannya dinamis ya. Yang ini dalam artian ayo, makanya Banten sekarang sedang menyusun rencana Banten Open. Ada turnamen-turnamen di wilayah juga ada gitu dalam waktu dekat ini. Ada batas maksimal gak sih Ketua untuk umur gitu, usia di amatir itu Ketua? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Setahu saya nggak ada batas umur untuk satu atlet golf ya. Nah, jadi mereka di amatir itu akan selesai apabila dia menyatakan saya pindah ke pro. Karena kalau di pro lebih rapi. Nah, rapi dalam artian ya jelas ikut turnamen dimanapun kan, ini turnamen ini dia terregistrasi. Hari ini turnamen anggaplah di Jakarta gitu kan, levelnya Indonesia gitu seandainya, juaranya si A, si B, si C gitu. Besok turnamen ada lagi di Bali, levelnya Indonesia juga, di Bali kalah ya juaranya berubah gitu. Nggak mesti si itu terus gitu. Terus dinamis kalau itu. Kalau pro kan pakai poin dia. Dan itu online ya, online kita bisa tahu juara pro sekarang siapa, tinggal buka gitu. Kalau amatir ini kenapa misalnya udah bagus dia terus konsisten, dia malah pindah ke pro? Belum dapat juara SEA Games udah pindah ke pro. Kenapa itu Ketua biasanya itu? Karena saya belum ada di posisi situ ya. Jadi mungkin satu dia jenuh karena dia tanding lagi, pon lagi, tapi ya nggak sampai maju. Tanding ada duitnya kayak itu Ketua. Ya itu kalau di amatir suka tidak suka ya nggak ada. Tergantung wilayah atau kabupaten atau provinsinya gitu. Makanya ya ada kejenuhan itu gitulah. Kalau masuk ke medali masih mending. Contoh kemarin di Porprov Banten, Kota Tangerang kan jadi juara umum, medali emas dikasih 25 juta. Ya, itu satu orang bisa ikut di individu sama di bergu. Kalau bergunya dapat emas, individunya dapat emas kan udah kelihatan gitu kan. Bisa inilah. Terus ada juga honor selama bertanding anggaplah 5 hari sekian. Ada apa namanya, bisa nggak nanti sistemnya diikut sertakan kayak PGI gitu tuh, misalnya turnamen kayak pro gitu kan, dia udah lolos cut off dapat hadiah uang untuk ya kalau misalnya yang paling bawah bisa untuk ganti-ganti uang
dia ikut daftar gitu. Nah kalau aturan itu kan regulasinya sudah jelas ya, sudah ada sudah ada yang ngatur ya, yang cut off ya sulit. Oh. Tapi kalau amatir sih Din kayaknya mereka nggak dimanjakan dengan duit ya. Dengan Dia lebih dimanjakan dengan ada satu contoh prestasi ya. aja sih. Ada satu contoh amatir. Medali. Saya ini ada satu contoh. Amatir kita itu masih di bawah usia ya. Iya. Kita mau ngasih honor nih. Kota Tangerang mau ngasih honor. Tetapi si atlet itu punya terikat oleh aturan yang saya nggak tahu ya. Dia sekolah golf di US ya. Iya. Tidak boleh menerima uang. Iya. Jadi kalau dia punya rekening terus ada masuk dana itu mungkin di sekolah di sononya dieliminasi atau apa gitu. Jadi akhirnya si honor itu di-undername-kan kepada orang tuanya. Iya, gitu. Kan nggak apa-apa kan ketua? Nggak apa-apa. Jadi kalau langsung ke orangnya Orangnya nggak bisa. sebenarnya bisa, cuman ya ada juga yang terikat dengan aturan. Soalnya di Amerika tuh setahu saya sih kalau atlet amatir gitu peraturan mereka nggak boleh nerima duit Nggak boleh. sama sekali. Sampai saya menjunjung pro baru dia bisa terima duit. Oh. Gitu. Jadi nggak, kalau gue lihat sih sebenarnya bagus ya. Karena jadi nggak, kalau lu udah enjoy duit tiba-tiba bisa patah di tengah jalan, Pak. Betul. Jadi nggak akan ada atlet Orientasinya lagi. bukan prestasi Orientasinya lagi. udah beda. Nyari duit. Dari duit. Jadi jadinya petaruh bukan petarung. Iya. Mungkin lu. Jadi kayak Iya. Iya. nyari duit di lapangan. Iya, kita bisa kerjanya. iya, itu gitu. bisa itu juga menghindarin itu. Kalau di mereka terima itu mereka bisa taruhan. Oh. Itu yang mungkin dihindarkan. Kan kita secara fakta di depan mata banyak juga Iya. yang jadi joki. Iya. Ya itu bukan Iya. hal yang Kuda-kuda hitam itu tangguh-tangguh. tangguh gitu. Bisa main under semua sudah itu. Tapi Kalau- kenapa dia tidak mau ke pro atau tidak mau ke ini? Karena lebih nyaman di sana. Iya betul. Jadi kembali ke pribadi lah Betul. kalau itu mah ya ke masing-masing. Kalau di Amerika kan biasa mereka tuh ada beasiswa dari Betul. kampus Dari dengan college-nya, ya. jenjang atlet Ya. bisa. Makanya mereka nggak boleh terima duit. Beasiswa dari mana? Kalau kita dapat beasiswa juga. Udah seusia gini. Tapi enggak Pak, PGI nggak mau coba kerja sama sekolah-sekolah universitas gitu kayak di Amerika kan, yang seperti saya bilang tadi bisa dapat beasiswa dari jalur atlet golf. Kayak di sana kan bisa, di sana dari basket ada, dari penjuru olahraga lah. Kalau di sini nggak bisa Pak ya? Bisa. Untuk cabur lain yang saya tahu, renang, atlet, voli, futsal, bola, itu semua kalau yang memang usia kuliah, kalau dia pernah menjuarai Iya. salah satu ini bisa dapat beasiswa. Beasiswa. Cuman balik lagi kalau ke golf, mereka nggak ada di sekolah-sekolah itu. Iya, Beasiswa buat apa gitu? Jadi dia mau dipakai gimana gitu kan? Lu jangan tega-tega amat. Sekolah negeri gaji guru masih kecil. Udah suruh ekskul golf. Jadi gitu. Kalau di golf kan dapat beasiswa orang sekolahnya aja dia di luar negeri gimana gitu. Beasiswanya ya Kecuali pasti pakai sekolahnya di Harapan Bangsa. Punya modern. Iya. Mungkin bisa. Soalnya gue pernah di Harapan Bangsa. rata-rata homeschooling mereka. Iya. Rata-rata ya. Tapi kalau di Amerika tuh mereka kayak universitas mereka punya lapangan sendiri sih. Ya. Oh. Mereka punya fasilitas untuk mengembangkan atletnya mereka sendiri. Ya. Iya. Makanya kompetitif sekali di sana. Tiap minggu ada itu pasti. Udah pertandingan. Hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Dan dari college itu memang dibikin tim. Betul. Dibikin tim dan ditandingin Iya, di antara tim. mereka itu. Oh. Kalau yang orang sana ya biasa masuk ke timnya tim nasionalnya sana yang bela nanti. Tapi rata-rata sekarang nih yang bisa dapat sponsor, ya rata-rata influencer itu, bukan malah yang atlet-atlet kan. Misalnya yang dapat disponsorin, Selebgram iya gitu-gitu itu kan misalnya. selebgram itu kan yang dapat sponsor misalnya stick golf, back golf gitu kan. Ya emang orientasinya mereka kan usaha demi mengembangkan itu kan. Cuman kan gimana caranya biar atlet ini juga kebagian gitu. Apa yang strategi yang harus dilakukan gitu betul misalnya?
Gini ya, kalau yang tadi sponsor masuk ke selegram gitu kan memang kepentingannya murni di situ bisnis, Marketing. ya, sehingga efektif kalau mereka pakai ini. Kalau pakai atlet kan, apalagi kalau atletnya masih jenjangnya ya level Kota Tangerang kan ya terbatas lah secara bisnisnya gitu maksud saya. Apalagi walaupun pertandingan sekelas PON sekalipun golf Masih nggak belum. pernah diliput sama Masih TV. belum. Ya. Itu dia mungkin karena kurang dari liputan exposure ya. Itu kurang tuh. Jadi makanya kayak toko-toko golf tuh nggak sponsor karena nggak ada exposure. Ada Pertandingan amatir gitu. Golf House masuk TV dipakai sama itu kan, atlet-atlet. Ini keceplukan nih. Jadi ini kita nanti siap mempromotkan. Awal lah ya kecepluk bergerak. Saya challenge nanti di PON Aceh, ayo kecepluk hadir. Kebetulan nanti kita dengan Sumut kan sudah dekat ya, saya dengan panitia. Boleh nanti kita bantu ini itu. gitu. Boleh. Ya bicara aja nanti dengan Boleh. Pak Iksan, akan kecepluk siap membackup kegiatan PON Bapak di Aceh, Pak. Ini harus ada live-nya Pak Iksan. Gimana caranya kita bisa nonton? Pak Iksan, apa diserahin ke saya aja, Pak. Orang-orang tua sana yang di rumah itu mau melihat. Iya dong, kalau misalnya anaknya bertanding di luar kota, di luar provinsi sana, Bisa. bapaknya kan nggak bisa ikut. Ya. Misalnya keterbatasan apa? Pekerjaan. Betul. Iya kan? Waktu. Nggak mungkin bisa ditinggal misalnya dikerja. PNS lu mau nonton golf lu. Nah, Ini serius nih. Ya, nanti saya ngomong Pak Iksan. Boleh, Ya, nanti kita- kecepluk siap ya Boleh. timnya ya. Siap. Kita ngeliput PON Aceh Sumut ya. Iya. Di golf aja kita. tenang aja Ketua. Siap. Ketua, kasih kata-kata yang terakhir lah untuk misalnya masukan untuk autokritik untuk PGI sendiri gitu. Apa yang kurang dan kurang konkret dari PGI Iya. yang sebenarnya dibutuhkan? Dibutuhkan satu sebenarnya secara umum kan organisasinya yang baik ya, yang baik sehingga kalau organisasinya baik berjalan sesuai aturan ADART ke bawah ke kami ke kita di bawah akan terasa organisasi itu hadir. Tapi kalau saja di organisasinya sudah one man show atau bahasa saya lu lagi yang ngatur, selesai. Selesai hanya di tingkatan mereka ke bawah namanya ada tapi tidak berasa. Ya hanya itu aja. Kalau mereka baik secara organisasi, roda semua dijalankan, secara otomatis efek ke bawah ke kami-kami, ke atlet, ke pengurus di daerah akan terasa. Itu yang paling penting. Ya isinya nanti banyak macam seperti yang tadi di awal isinya. Mungkin atlet main gratis, pengurus juga main gratis. Udah mengkoordinir atlet ya. Masa nggak kebagian? Win-win solution bos. Syukur-syukur ya kita di daerah disupport juga ada honornya gitu ya. Ketua PGI daerah se-Indonesia dapat honor Ya. sekian US dollar. Harapan boleh. Ya boleh, gak apa-apa. Gak apa-apa itu kan harapan. Namanya udah meluangkan waktu, mungkin Pak Nana punya Kegiatan kesibukan, lain, usaha gitu ya. apa segala macam ditinggal karena untuk mengurusi acara. Iya, setuju. Ya masa ngurusin doang nggak kebagian. Nah, takutnya kalau misalnya nggak kebagian gitu kan yang halal jadi haram. Ini yang halal sekalian gitu kan. Minta jujur ya gitu. Jujur, emang butuh ya, Iya. emang butuh ya. Butuh lah. Orang udah ngurusin lobby sana sini. Iya. Masa gak dikasih? At least ada itu reward and punishment lah ya kan. Di appreciate. Penting itu. Reward itu penting. Pak Nana, thank you banget. Ya, Nggak terima kasih. kerasa nih kita udah 1 jam. 1 jam ngomong gini aja. Iya. Terima kasih sudah diundang di Kecepluk. Mudah-mudahan Kecepluk menjadi sumber inspirasi Amin. teman-teman di luar Amin. sana. Amin. Tetap semangat. Saya challenge Untuk PON. kita di Aceh liput PON. Insya Allah saya sambungkan dengan teman-teman di Terima Medan. kasih. Siap, Terima Ketua. kasih. Kalau gitu, Siap. Ya. thank you banget waktunya hari ini, Ketua. Udah mau meluangkan waktu di hari Jauh-jauh Sabtu. dari Cikupa lu tadi. Cikupa yang jauh lu itu. Harusnya jadwal malam minggu. Family time. Iya. Oke. Ketua, thank you banget. Terima kasih. Ya. Kasih kata-kata terakhir dong. Kecepluk. Masih zaman. Thank you banget. Thank you banget Pak Ketua. Thank you banget.